warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku yang berada di rumah, sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, marilah kita niat belajar. Semoga apa yang kita pelajari nanti manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal ifada wal istifada wat tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia di rumah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa. Perlu kalian ketahui bahwasanya ibadah puasa itu terbagi menjadi dua. Ada yang puasa wajib dan ada puasa sunnah. Contohnya yang puasa wajib adalah puasa di bulan Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, dan puasa kafarat. Sedangkan puasa sunnah ada puasa Senin Kamis dan puasa-puasa yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan ada hari tertentu yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa di hari tersebut akan mendapatkan dosa. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah puasa haram, yaitu puasa di Yaumus Syak atau puasa di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha serta di hari Tasyrik. Untuk kali ini saya akan membahas tentang puasa wajib di bulan Ramadan. Arti puasa secara bahasa, puasa itu dari kata shoma yasumu shauman aw siyaman, yang maknanya adalah menahan. Sedangkan menurut istilah fikih, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat tertentu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang dimaksud dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah, diberi kebebasan oleh Allah makan dan minum di malam bulan Ramadan.
sampai dibatasi pada sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka yang disebut benang putih di situ adalah fajar shadiq. Lah bagaimana hukumnya puasa Ramadan ini? Hukum puasa Ramadan ini adalah wajib bagi setiap mukallaf. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka dia akan mendapatkan dosa. Puasa Ramadan telah diwajibkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ayat ini menjelaskan bahwasanya hari-hari yang ditentukan oleh Allah untuk berpuasa adalah bulan Ramadan. Yang mana pada bulan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan di dalam Al-Quran tersebut terdapat petunjuk bagi setiap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalamnya juga terdapat penjelasan keterangan-keterangan pedoman bagi orang-orang Islam terutamanya, supaya melakukan kebajikan. Serta terdapat Al-Furqan, yaitu pembeda, membedakan antara yang hak dan membedakan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang hadir, yang menyaksikan, yang berada di dalam suatu negara, di negerinya tersebut, dan dia melihat hilal pada waktu itu, falyasum, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama yang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya kewajiban puasa tidak hanya dari nas Al-Quran saja, namun juga diambil dari nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Agama Islam ini berasaskan 5 perkara. Agama Islam ini berasaskan dari 5 perkara. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Anak-anakku sekalian, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Perlu kalian ketahui bahwasannya puasa Ramadan tidak akan wajib jikalau tidak bisa melihat hilal ketika itu. Maka yang pertama, orang diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan, yang pertama adalah menggenapkan bulan Sya'ban
hingga 30 hari. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menggenapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Hal ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Maka berpuasalah kalian setelah kalian melihat hilal di bulan Ramadan. Berbukalah kalian setelah kalian melihat hilal bulan Syawal. Jika apabila pandangan kalian terhalangi oleh awan, maka akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, yaitu untuk menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban sampai 30 hari. Karena di bulan Hijriah, di tahun Hijriah itu sendiri tidak ada tanggal sampai 31. Terus orang yang diwajibkan puasa Ramadan yang kedua adalah ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Bahkan walaupun itu adalah orang fasik, maka diwajibkan bagi dia untuk melihat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga adalah ditetapkannya melihat hilal dengan persaksian yang adil. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini atau menteri agama, seperti yang ada di negara kita, bahwasanya ketika telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya besok bulan Ramadan, maka ketika itu juga orang yang tidak melihat hilal itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan persaksian orang yang adil. Yang keempat adalah berdasarkan berita dari orang yang terpercaya. Yang dimaksud orang yang terpercaya di sini adalah orang tua, saudara, atau tetangga. Ketika kalian mendapatkan kabar dari orang-orang yang kalian percayai bahwasanya besok puasa, baik hati kalian membenarkan ataupun tidak, maka kalian diwajibkan untuk puasa Ramadan. Ataupun berita dari orang fasik. Misalnya ada orang fasik melihat hilal, dan ketika itu kalian diberitahu sama orang fasik bahwasanya besok puasa, tapi kalian melihatnya, oh, yang memberitahu saya ini adalah orang fasik, tapi hati kalian membenarkannya. Kalau hati kalian tidak ragu dan membenarkannya, maka kalian juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan besoknya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berdasarkan ijtihad dari orang yang bingung, yang tidak mengetahui kapan masuknya awal bulan Ramadan. Misalnya orang yang ada di penjara. Orang yang ada di penjara itu tidak mengetahui, karena dia dibui di penjara, dia tidak mengetahui besok puasa atau tidak.
Akhirnya dia beristihad sendiri sampai akhirnya dia memutuskan dan meyakini bahwasanya besok puasa Ramadan, maka diwajibkan bagi dia untuk puasa Ramadan. Lah dari kelima ini perlu saya ulangi lagi, dari 5 ini maka orang-orang diwajibkan puasa Ramadan. 2 diantaranya itu bersifat umum, yaitu diwajibkan puasa bagi semua orang. Yaitu apa? Yaitu menggenapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari serta ditetapkannya ru'yatul hilal atau melihat hilal oleh pemerintah. Maka wajib bagi semua orang Islam yang ada di negeri tersebut melaksanakan ibadah puasa Ramadan besoknya. Lah, selain 2 tadi, yaitu 3 dari perkara-perkara yang saya jelaskan tadi, itu bersifat khusus, di mana puasa Ramadan hanya diwajibkan bagi orang-orang tertentu saja, tidak semuanya. Nah, itu penjelasan untuk kali ini tentang kapan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga apa yang menimpa dunia internasional, khususnya di negara kita tercinta Indonesia, yaitu wabah virus corona. Kita berdoa semoga wabah ini diangkat oleh Allah dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa pergi ke masjid dan bisa pergi ke sekolah, belajar bersama, dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Akhir dari pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa semoga wabah di negara kita ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Li khamsatun utfi biha حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة. لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.
إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين